Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dalam program kebenaran yang memerdekakan. The truth shall make you free. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang sangat penting, yaitu tentang mengucap syukur. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diajarkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal berarti bisa baik, bisa kurang baik atau kurang menyenangkan. Ini ada kaitannya dengan kitab Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Membaca firman Tuhan seperti ini membuat kita mengerti bahwa dalam hidup ada hal yang baik, ada hal yang kurang sesuai dengan harapan. Tapi satu hal yang pasti, kita diminta, kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur. Karena dalam segala situasi yang terjadi, itu ada pelajaran, itu ada manfaat yang dapat kita petik kalau kita meresponi itu semua sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin orang berpikir, iya kalau dapat sesuatu yang enak, yang sesuai harapan, ya gampang mengucap syukur. Tapi kalau situasinya terbalik, yang kita harap tidak dapat dan kemudian jauh daripada apa yang kita cita-citakan, apakah itu harus kita ucapkan syukur? Nah, di sini kita kembali diingatkan mengucap syukur dalam segala sesuatu, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini dalam, ini sesuatu yang dalam banget pengertiannya, yang perlu kita kaji, perlu kita pelajari, perlu kita teliti. Karena ada banyak kisah hidup dari tokoh-tokoh Alkitab yang mereka mengalami situasi yang tidak mengenakan, tapi endingnya baik karena mereka tetap mengucap syukur, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Kita belajar ya kisah tentang Yusuf, bagaimana dia dikhianati saudara-saudaranya, dia dijual, kemudian dia juga difitnah oleh istri Potifar sehingga dia harus masuk penjara. Dan akhirnya di balik semua prahara kehidupannya, ketika dia setia kepada Tuhan, dia mengucap syukur dengan segala yang terjadi dalam kehidupannya walaupun berat, maka endingnya itu luar biasa. Dia diangkat menjadi penguasa yang sangat powerful di tanah Mesir. Nah, oleh karena itu, apabila ada situasi yang kurang menyenangkan atau tidak sesuai harapan dalam kehidupan, kita selalu mengucap syukur. Nah, firman Tuhan dalam kitab Mazmur 37 ayat 4 itu dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Jadi kita bergembira karena Tuhan, tapi situasinya tidak sesuai harapan, tidak enak. Firman mengajarkan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Karena ketika kita gembira karena Tuhan, Tuhan melihat kita mengimani, kita percaya bahwa Tuhan bisa membalikkan situasi, bisa merubah situasi yang tadinya buruk kemudian menjadi baik, seperti kisah Yusuf tadi begitu. Nah, jadi ketika kita mengucap syukur, bergembira karena Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan oleh hati kita. Di ayat 5, Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan terangmu seperti siang. Dia akan memunculkan hakmu seperti siang, dan hidupmu akan dipelihara oleh Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih,
ketika kita percaya kepada Tuhan, mengucap syukur dalam setiap hal, maka Tuhan melihat kita sebagai orang yang beriman. Dan sebagai orang yang beriman, Tuhanlah yang akan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini seharusnya menjadi sebuah renungan yang dalam bagi setiap kita. Supaya apa? Ketika kita masuk ke dalam situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup, kita kemudian tidak menjadi orang yang berputus asa, frustrasi, hilang harapan. Tetapi kita tetap percaya bahwa semua hal yang terjadi itu ada maksud Tuhan di balik itu. Dan maksud Tuhan itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan selalu ada hari depan yang penuh harapan bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, ini semua menjadi sebuah konsep yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani hidup sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita ini merdeka, supaya kita ini terbebas dari segala kungkungan atau konsep-konsep yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kalau hanya hidup berdasarkan logika, kita hanya bisa senang kalau keadaan baik. Tapi firman mengajarkan kita mengucap syukur dalam segala situasi. Berterima kasih, bergembira kepada Tuhan, bergembira karena Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Karena di balik semua hal itu ada pekerjaan besar yang mau Tuhan berikan kepada kita. Ada kepercayaan-kepercayaan yang luar biasa besar yang mau Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita harus persiapkan diri kita jadi orang yang bisa dipercayakan Tuhan untuk menghandle pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Tuhan itu mau memberkati banyak orang, maka Dia membutuhkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menjadi saluran berkat-Nya. Dan ketika kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur atas setiap kejadian dalam hidup kita, maka di situ Tuhan akan memakai kita sebagai penyalur, pendistribusi kasih karunia yang mau diberikan kepada umat manusia. Tuhan memberkati.